Pabrik ilegal yang memproduksi obat-obatan farmasi jenis tramadol dan heksimer di kawasan pergudangan Teknopark 2, Jalan Palemanis, Blok S1, Jatiuwung, Kota Tangerang, digerebek aparat kepolisian Polres Tangerang Selatan Kamis siang. Penggerebekan pabrik obat ilegal ini dipimpin langsung oleh Kapolres Tangerang Selatan AKBP Fadli Widianto. Di dalam pabrik, petugas mendapati sejumlah mesin yang digunakan untuk produksi serta bahan dasar pembuat obat yang masuk dalam jenis golongan G atau obat keras. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Fadli Widianto mengatakan, dalam setiap harinya pabrik yang sudah beroperasi selama 3 bulan ini bisa memproduksi 80 kg dengan omset penjualan mencapai 900 juta rupiah yang diedarkan di sejumlah toko obat di wilayah Tangerang, Banten. Penggerebekan pabrik merupakan hasil pengembangan di lapangan. Dari tim Vipernya Polsek Serpong berhasil untuk mengungkap peredaran obat ilegal yang awal adalah dari wilayah Serpong, kemudian ada informasi adanya peredaran obat ilegal, kemudian diikuti, dibuntutin, dan alhamdulillah kita berhasil menggerebek ke tempat pembuatan langsung dari obat-obat sediaan farmasi yang ilegal ini. Barang bukti seperti 2 unit mobil yang digunakan sebagai kendaraan operasional dan ribuan butir obat ilegal, serta mesin produksi sudah dibawa ke Mapolres Tangerang Selatan. Sementara itu, kelima pelaku dikenai pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Polisi masih mengejar pemilik pabrik. Ahmad P. Haki, JAK TV. Ya pemirsa, editorial sepekan kali ini menyoroti tentang narkoba ya, yang kini mulai bandar-bandar narkoba sudah semakin mencari regenerasi begitu ya, dengan mensasar anak-anak usia yang lebih muda ya, SD bahkan TK. Kita akan bahasnya pemirsa fenomena ini bersama narasumber, ada Pak John Turman, Wakil Direktur Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri ya. Selamat malam Pak. Selamat malam. Iya. Dan kemudian Ibu Siti Hikmawati, Komisioner KPAI. Selamat malam Bu Siti. Malam. Ada juga Pak Ahmad Hisham, kriminolog. Selamat malam. Selamat malam. Ya, mungkin dari temuannya dulu nih Pak John ya. Seperti apa Pak? Apakah benarkah memang sekarang bandar narkoba ini sudah meregenerasi gitu ya, menyasar anak-anak SD dan TK? Tujuannya apa ini Pak? Kalau untuk anak-anak TK saya kira belum ya. Anak-anak TK belum, tetapi anak SD mungkin yang sudah agak bongsor itu memang dalam data kita juga ada beberapa orang yang sudah menggunakan, tapi perlu kita pilah dalam artian bahwa narkoba itu kan narkotika dan obat-obatan berbahaya. Nah sekarang banyak sekali obat daftar G seperti yang baru-baru ini yang sangat mengkhawatirkan kita semua. Ada PCC dalam beberapa waktu yang lewat. Kemudian yang terakhir adalah tangkapan dari tim yang ada di Serpong, itu menangkap beberapa jenis obat daftar G, obat daftar keras seperti tramadol, kemudian obat-obat dextro yang mereka tangkap di sana. Nah, obat-obatan seperti ini sangat digemari oleh anak-anak pelajar. Entah bagaimana kok mereka menyukai itu, mereka cuman mengkonsumsi lebih dari 2-3 butir sekaligus makan. Seperti dextro warna kuning yang kecil-kecil itu, tadi juga sangat banyak itu di sana. Mungkin mereka mengkonsumsinya sekali 5. Kemudian trihek juga. Tujuannya untuk apa ini Bu, Pak? Mungkin mereka merasakan ada ketenangan ya, ketenangan tapi dalam waktu yang sangat singkat itu, sangat singkat sekali. Nah, tapi adakah upaya memang Pak, benarkah yang dikhawatirkan banyak orang ini bahwa bandar-bandar ini mulai menyasar usia yang lebih muda untuk apa ya, regenerasi atau bagaimana? Ya, double L, koplo ini kan sudah lama sebenarnya, sudah lama sekali. Cuman ini berulang. Nah, sasarannya itu yang pelajar, anak-anak terlantar, kemudian pengangguran dan seterusnya yang anak-anak itu. Usia 15 sampai dengan usia. Mengapa Pak? Bukankah anak-anak itu secara finansial juga belum bisa? Dari situ. Jadi uang jajan mereka dari orang tuanya itu kan cukup untuk membeli seperti trihek, seperti tramadol. Itu cukup hanya dengan 10.000 mereka sudah dapatkan itu. Oh, seperti itu. Kalau pantauan dari KPAI sendiri seperti apa nih Bu Siti? Kalau untuk dikatakan sampai dengan anak TK memang dari kami belum menemukan ya Mbak ya. Terakhir kasus yang kita tangani itu memang ada yang sekitar 9 tahun, tetapi itu persentasenya juga sangat kecil. Sehingga kalau dikatakan sudah mulai menyasar pada anak SD itu mungkin pada kasuistik saja,
tidak bisa dikatakan secara global sudah langsung semua ke sana karena persentasenya tidak demikian. Jadi tapi dalam kasus itu memang anak umur 9 tahun pelajar itu memang dalam temuan memang banyak yang menjadi itu obat-obat yang sifatnya bagi pemula begitu ya, obat-obat seperti tadi koplo dan lain sebagainya nih Bu. Tidak banyak ditemukan. Jadi dari satu kelompok itu mungkin 1-2 ada dari seluruh populasi yang kita temui, masih di bawah hitungan. Iya. Kalau pantauan dari Pak Ahmad Hisham, apakah memang ada seperti itu ya Pak? Ada pola seperti itu menyasar pelajar-pelajar seperti itu? Nah ini harus kita lihat lagi. Tadi ya Ibu dari KPU udah bilang bahwa sebenarnya untuk anak-anak belum begitu banyak ya. Betul. Tapi terlepas dari itu untuk anak-anak atau untuk anak remaja dan orang dewasa, ini harus kita lihat mereka ya bandar-bandar ini apakah fokusnya hanya untuk kebutuhan finansial, keuntungan finansial, atau mereka ada target yang lain, yaitu yang secara lebih jauh kita bisa bilang mereka ingin menghancurkan bangsa Indonesia gitu, yang lebih panjang lagi. Karena anak-anak ini kan yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Ketika dari sekarang mereka sudah dikasih obat seperti itu, bagaimana nanti ketika mereka menjadi pemimpin? Ya, Anda melihat ada motif seperti itu, artinya bukan hanya murni motif ekonomi nih seperti itu. Nah, motif itu bisa dijelaskan oleh pihak kepolisian ketika mereka sudah menangkap pelakunya, kemudian dirunut ke belakang, apakah betul mereka mendapat keuntungan yang cukup besar, atau mereka ada orang di belakang mereka lagi. Ya, mengingat itu ya Pak Turman, karena kan kalau pelajar secara finansial tidak cukup memberi keuntungan semestinya ya, karena mereka juga masih tergantung kepada orang tua. Ya, anak remaja ini kan sangat banyak sekali, dan mereka menggemari dari zaman tahun 70-an saya kira double L, pil, PK dan seterusnya sampai sekarang itu terus berjalan. Makanya itu ditarik peredarannya oleh Balai POM. Tapi apa yang sangat menarik bagi kita, jajaran Direktorat Narkoba adalah kita menganggap bahwa ini adalah menghancurkan generasi. Kita selalu berprinsip begitu. Makanya kita selalu bagaimana caranya supaya mereka ini dapat dihukum seberat-beratnya. Itu target mereka itu mungkin dalam benak kita itu menghancurkan generasi. Nah, kita terus menerus untuk melaksanakan penyidikan terhadap mereka dengan pasal-pasal yang berlapis kita buktikan dan kita sidik mereka untuk dikirim ke kejaksaan dan pengadilan. Baik, kita akan lanjutkan lagi ya. Misal kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.